Hari ini kita belajar KO3. Aku dimintain dadakan sama teman-teman. Harusnya yang ngisi Mbak Maidita, kebetulan beliau berhalangan hadir, jadi saya gantiin ngisi. Saya juga kurang paham tentang materinya. Nanti kalau ada yang bisa, monggo interupsi atau membenarkan, silakan ya. Kita mulai. Oh iya. Materi kimia organik 3. Di sini sebenarnya kita akan belajar tentang bagaimana benzen dimasuki oleh substituen. Ada kata substituen dan ada kata benzen. Substituen ini nanti ada banyak. Ada dari CH3, ini R, kemudian ada NH2, kemudian OCH3, ada OH, dan kawan-kawannya. Ini akan dibagi menjadi 3 berdasarkan gugus penarik dan pendorong, kemudian pengaktif, dan deaktif. Ini juga akan menjadi gugus pengarah, orto, meta, para. Ini dasarnya. Kemudian kita akan masuk ke beberapa reaksi yang terjadi. Reaksi-reaksi antara benzen dengan substituen. Nah, sebentar. Sebelum masuk ke soal, kita ingat reaksinya dulu, beberapa reaksi yang umum. Reaksi-reaksi umum. Ada reaksi halogenasi. Halogenasi. Berarti melibatkan gugus halogen. Dari mulai F, Cl, Br, I. Kemudian yang kedua ada reaksi nitrasi. Ini akan gugusnya adalah gugus NO2-. Kemudian ada reaksi alkilasi atau penambahan rantai, Friedel-Crafts, atau singkat FC. Gugusnya biasanya gugus alkil. Kemudian ada reaksi asilasi, Friedel-Crafts. Gugusnya adalah gugus asil. Kemudian ada reaksi sulfonasi. Sulfonasi, gugusnya adalah gugus sulfonat atau SO3. Kemudian ada juga reaksi klorinasi. Klorinasi biasanya gugusnya Cl. Halogen dengan klorinasi yang bersama nanti ada brominasi, fluorinasi, ataupun iodisasi. Nah, ini punya reagen yang khusus. Reagen. Kalau untuk halogen, halogen biasanya nanti yang sering pakai ada AlCl3 plus Cl2, kemudian ada
AlCl3 plus RCl, kemudian ada AlCl3 plus RCOCl, ini asil, ini Friedel-Crafts, ini untuk halogen. Kemudian untuk nitrasi itu biasanya menggunakan HNO3, nanti dibantu sama H2SO4. Kemudian untuk sulfonasi biasanya, sulfonasi itu H2SO4SO3. Ada juga FeCl3 plus bisa Br2, bisa Cl2, bisa I2, atau F2. Nah, ini reagen-reagen yang sering dipakai. Kemudian, dulu, gugus pengarah. Ada pengarah untuk meta, ada pengarah untuk orto dan para. Biasanya gugus untuk pengarah orto itu, pengarah meta, gugus-gugusnya tulis di bawah. Dari mulai CHO, kemudian ada COR, kemudian ada COOR, COOH, kemudian CN, SO3H, NO2, sama NR3. Kalau untuk pengarah orto atau para, biasanya NH2, kemudian NHR, kemudian ada NR2, ada juga OH, bisa OR, kemudian NH, COR, dan ada R-nya aja. Ini untuk pengarah meta, ini untuk pengarah orto atau para. Kemudian setelah itu kita akan coba lihat di contoh soal. Contoh soal, kalau tata nama, soal yang kemarin itu, untuk tata nama yang pertama, ini soal tata nama. Tata nama nomor 1, itu kita mulai dari ini, gambar ulang, ini CH3, ini CH3, ini H, ini H, ini H, ini H. Penamaannya itu dimulai dari, bisa dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti namanya adalah, ada yang kurang. Oh, BR sini, sorry. Ada BR di sini. 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya adalah 4, karena BR itu bromo, jadi di awal 4 bromo, 1,2 dimetil benzen. Kemudian yang sebelahnya, CH3, CH, ada CH, NO2, ini H, ini H.
Nah, ini penomorannya itu dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti namanya adalah 1 metil 4 nitrobenzen. Kemudian yang terakhir namanya ini Cl, ini H, ini juga H, ini H, ini NO2, ini CH2, CH3. Untuk penamaannya, ini kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya, karena Cl itu kloro, berarti duluan 4 kloro, kemudian 2 etil, kemudian 1 nitro, kemudian gugus ininya benzen. Ini tuh ini untuk soal nomor 1, kemudian untuk soal nomor 2 itu tentang reaksi yang ini diganti warna merah. Senyawa A, senyawa B, dan senyawa C. Untuk reaksi yang pertama, karena ini ada, kita lihat reagennya, dia punya Cl2 plus AlCl3. Maka dia spesifik ke reaksi Cl, berarti klorinasi. Kemudian untuk yang kedua, sama reagen juga, kita lihat dia ada SO3, berarti 2 min. Kemudian H2SO4, maka dia reaksinya adalah reaksi sulfonasi. Kemudian yang ketiga adalah reagen yang ini, itu kalau kita singkat, ini adalah R, ini Cl plus AlCl3. Ini adalah gugus alkil. Maka reaksinya adalah reaksi alkilasi. Kemudian nanti kita disuruh membuat mekanisme reaksinya. Satu dulu. Nomor 1, mekanisme reaksi klorinasi. Kita buat dulu benzen. Kemudian ini reaksinya, ini Cl2, di sini ada AlCl3. Maka harusnya hasilnya adalah di sini ada Cl. Nah, reaksinya adalah si Cl ini dia akan bereaksi dengan AlCl3. Nah, si ini itu kan punya elektron, dia akan menyerang si Al-nya, menghasilkan Cl, Al, Cl3. Nanti dia kelebihan elektron, maka dia jadi positif. Atau sebelumnya nih prinsipnya,
benzen itu dia sebagai nukleofilik. Sehingga substituen itu harus sebagai elektrofilik. Oleh karena itu, si Cl itu harus dibuat dalam posisi elektrofilik. Kemudian setelah itu, si benzen kita di sini nanti ada H, ini juga sini ada, ini ada si Cl, AlCl3 plus si ikatan rangkap ini sebagai pusat reaksinya akan menyerang si Cl-nya. Sorry. Dia menyerang yang si Cl yang ini. Sehingga elektron dari sini dia akan masuk ke sini. Hasilnya ini salah. Ini nanti ada H, ini ada Cl, kemudian ini muatannya positif. Untuk menyeimbangkan muatannya, dia harus apa dulu? Ini ada AlCl4 minus. Si AlCl4 dia akan menyerang si H-nya, kemudian elektron di sini dua pasang ini dia akan masuk ke benzennya. Hasilnya adalah ini ikatan rangkap, ini rangkap, di sini Cl, dan didapatlah AlCl4H. Atau biasa ditulis HCl plus AlCl3, karena ini sebagai katalisnya. Ini untuk nomor 1, reaksi klorinasi. Kemudian nomor 2, atau produk B, mekanisme reaksi sulfonasi. Dari Cl yang sudah kita punya, si Cl dia ditambahkan dengan SO3 H2SO4. Dia akan mengarahkan ke si gugus, mana tadi gugusnya? Nah, kita akan memasukkan gugus sulfonat, maka dia akan berada pada posisi meta. Posisi meta dari si Cl itu berarti ada di sini atau ada di sini, sama aja. Sehingga nanti hasilnya ini benzen, ini Cl, dan ini posisi para meta SO3. Mekanismenya kita punya SO3 ditambah dengan HOSO3, H2SO4, maka ini dia akan menyerang si H-nya. Kemudian ikatan ini akan sini. Aku kasih tanda panah beda aja. Ini akan masuk ke O-nya. Kemudian akan menghasilkan S, jauh sekali, SO ininya plus
kemudian ininya O, atau dalam bentuk karbokationnya, atau dia dianggap sebagai elektrofilik. Setelah terbentuk elektrofilik, maka dia atau si benzen dia akan menyerang si gugus tadi O di sini sudah O plus. Nah, si benzen katakan ininya CC, ini tuh harus ada ini. Nah, ikatan rekap ini dia akan menyerang si sulfonatnya, sehingga nanti hasilnya adalah bawah aja. Benzinnya masuk, ini ada, di sini ada H, di sini ada SO3. Kemudian tadi mana ada sisa dari ini, karena ini diserang berarti si ini dia akan berpindah ke sini. Ya, hapus dulu, rearrangement dulu, dia akan menjadi ini gugusnya positif di sini, ini ada H, ini SO3. SO3H. Sorry. Hanya bukan di SO3H, ini nanti topik ini di sini, kemudian nanti ini ke sini lagi, nanti hasilnya adalah nanti sini kata rangkai. Ini rangkap, ini positif di sini, ini di sini, ini H, ini SO3. Nah, si ini akan lepas, hanya lepas, nanti akan jadi ini positif di sini, ini H, ini SO3H. Nah, ini akan lepas dari sini, maka akan dibentuklah, Cl-nya kelupaan. Di sini ini Cl dan ini S3H. SO3H. Nah, ini produknya, hasilnya H2SO4. Ini katalisnya. Kemudian reaksi yang ketiga, atau reaksi alkilasi Friedel-Crafts dari benzen. Lagi-lagi kita punya benzen. Direaksikan dengan CH3, 2, ini CH, ini CH2. CH2, Cl, menggunakan reagennya adalah KlCl3, atau aku sering singkat jadinya RCl. Hasilnya, atau reaksi alkilasi Friedel-Crafts adalah reaksi pemanjangan ikatan. Ikatan CR ini dia akan masuk ke benzennya. Sehingga hasilnya kita masukkan sini aja.
CH2, CH, CH3, 2. Pemanjangan rantainya. Mekanismenya hampir sama kayak tadi. Kita punya CH3, CH, CH2, Cl. Dia akan punya AlCl3. Ini akan menyerang si Al-nya, menghasilkan CH3, 2, CH, CH2, Cl, ini jadinya positif, Al, Cl3. Nah, si ini nanti dia akan lepas, ini jadinya karbokationnya atau CH3, 2, CH, ininya CH2 positif. Lagi-lagi ada elektrofilik. Nah, ini akan menghasilkan AlCl4-. Kemudian, karena sudah terbentuk elektrofiliknya, maka si benzen tadi akan menyerang si CH3, CH, CH2 positif. Nah, ikatan ini dia akan menyerang si karbokationnya sehingga terbentuklah, katakan di sini tadi. Ini CH2, CH, CH, CH3, 2 kali, ini positif, pada cedahannya, kemudian sini ini ada, hanya ini, dia akan diserang oleh AlCl4-, dia akan menyerang ini, dan ini akan ke sini, hasilnya adalah kata rekapnya balik lagi dan pemanjangan rantai CH, CH, CH3, 2. Nah, ini plus tadi ada AlCl3 plus HCl. Oke. Oke, sampai situ dulu. Kalau ada yang tanyakan, monggo. Sebelum terakhir, katanya mau nambahin mekanisme reaksi kopling. Monggo silakan kalau mau ditanyakan. Saya balikin ke moderator. Iya, sekarang masuk sesi pertanyaan ya. Jadi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana? Mas, saya mau nanya, Mas. Ya. Adit ya, Mas? Oh, Adit. Joget dulu, Dit. Iya. Ya, elah, Mas. Jadi saya mau nanya, Mas, yang bagian yang tadi awal sih itu kan penomoran itu kan ada prioritasnya ya. Oh iya. Prioritasnya itu dari mana sih? Saya lupa. Entah dari alkil kah, dari apakah? Oh dari iya. kah? Oke, Mas, terima kasih. Terima kasih ya, Dit. Lockdown terus. Yang ini kayaknya ya. Aku juga agak lupa nih. Antara si alkil dengan si nitro. Karena ini juga bisa kalau misalkan satunya dimulai dari sini, atau aku buat di sini. Ini benzen. CH3. Ini NO2.
Kalau mulai penomorannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya kan ini apa nih? Metil nitro, oh ya. Jadinya kan 4 metil, kemudian 1 nitro benzen. Aku juga gak lupa, bentar. Mau mikir bentar. Sebenarnya mereka berdua sama-sama gugus fungsi, tapi sebenarnya aku cenderung lebih menjawab yang ini sih. Karena nanti kita akan berpengaruh dengan yang ini. Atau mungkin dilihat dari apa ya? Jadi setelah aku cek, tadi ada aturan dari jadi ada namanya prioritas gugus fungsi dari yang tertinggi sampai terendah. Ini kita lihat polanya ya. Aku tulis dari atas tertinggi ke bawah semakin rendah. Nah, di posisi 1 dia ada gugus COOH atau karboksilat. Kemudian di 2 ada SO3H. Kemudian ada COOR, ester. Kemudian ada CX, ini halogen. O, kemudian ada ini tadi C O N R ini 2, kemudian apa ini amida, kemudian ada CN, kemudian ada CHO, COR, lanjut sini deh. Setelah COR, ke bawah lagi ada OH, kemudian SH, kemudian NH2, ini amina, kemudian ada alkil, kemudian halogen, kemudian ada penil, di bawahnya lagi nanti ada OR, dan terakhir adalah NO2. Ini dari yang tertinggi sampai terendah. Kalau lihat tadi kasus yang ada CH3 dengan ada NO2, kalau melihat aturan ini, maka kita akan lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya adalah 1 metil 4 nitro benzen. Sebagai catatan, gugus NO2 itu adalah gugus pendeaktivasi. Sehingga kalau ini gugus pendeaktivasi, maka gugus paling aktif ada pada gugus karboksilat. Sehingga kita bisa simpulkan ini berdasarkan reaktivitasnya terhadap benzen. Maka ketika suatu benzen
ditambahkan dengan gugus NO2, maka reaksinya menjadi tidak aktif atau menjadi tidak reaksinya. Senyawanya tidak aktif. Senyawanya menjadi tidak aktif. Karena adanya penambahan NO. Itu sih menurutku dari yang aku baca. Kalau dilihat secara pengaktifan dan reaktivitasnya, si NO, secara urutan ini terhadap benzen, dia sebagai gugus pendeaktivasi atau pendeaktif lah. Itu, Dit. Kalau ada pandangan lain, monggo. Baik, Mas. Mengerti. Saya menerima saja. Oke. Ini mau lanjut kopling atau diselesaikan nanti aja? Kopling, Mas. Atau kalau enggak, ya Mas, next Mas time. mau nanya bentar. Kopling. Masih ada yang mau nanya. Lanjut. Masih ada yang mau nanya. Oh ya, monggo kalau mau nanya. Itu kan alkil sama halogen itu satu garis gitu. Nah, kalau misalnya, Satu kekuatannya sama. ya, kalau misalnya di dalam satu benzen itu ada alkil sama halogen, yang didahuluin yang mana? Ini nih, aku juga belum tahu nih. Bentar. Kita sama-sama belajar ya, karena aku juga nggak terlalu jago di organik. Iya, Mas. Masih merendah. Nggak jago tapi jadi asisten. Iya, parah banget. Organik lagi. Organik. Kalau dilihat ini ya, secara Jadi, apa namanya, kita lihat faktor gugus, penarik dan pendorong. Kira-kira mana yang lebih aktif? R atau alkil itu CH3, dia cenderung sebagai gugus pendorong atau lebih stabil dibandingkan dengan gugus halogen, yaitu sebagai gugus pergi yang baik. Kalau melihat reaktivitasnya, aku lebih cenderung si apa ya? Bentar. Karena sama, mungkin kita lebih ke arah ini sih. Apa namanya? Alfabetnya kali ya. Alfabetis. Kalau misalkan etil, metil, mungkin dia akan lebih dulu dibandingkan yang ini. Atau aku punya dua pemikiran, apakah dia dilihat dari sini atau dari alfabetisnya. Cuma aku belum punya jawaban yang pasti. Karena secara kekuatan dia sama. Mungkin itu apa namanya yang bisa aku jawab sekarang. Nanti kalau misalkan aku nemu jawaban yang lebih logis lagi, aku akan coba bikin video untuk ini. Oke, makasih ya, Mas. Gimana yang lain? Lanjut, Mas. Lanjut Masih banyak kopling, organologa belum, Mas. Tolong, Mas. Oh, Bu, ya aku dikasih minum sih. Lanjut ke materinya Budina ya, sedikit Iya. aja. Organoboron. Ini kan benar? Iya. Ya, Mas. Kalau kita lihat, ini adalah ikatan antara atom C dengan atom boron atau B. Artinya ikatan C dengan B yang kita bahas di sini. Aku baru dapat materi ini, ya kita diskusi aja ya. Beberapa reaksi yang terjadi, reaksinya, itu dimulai dari reaksi adisi boron. Namanya adisi berarti dia pemutusan dari ikatan perangkat berubah menjadi ikatan tunggal.
Kalau kalian lihat di slide-nya mungkin akan lebih jelas. Nanti hasilnya adalah ikatan C dengan B-nya itu tidak ada lagi ikatan rangkapnya atau pemutusan ikatan rangkap. Fokus reaksinya ada pada alkenanya. Nanti dia menganut anti Markov-Nikov. Anti Markov-Nikov berarti kalau si Markov-Nikov itu kan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makin miskin. Kalau anti Markov-Nikov ini dilihat dari H-nya ya, dari atom H-nya. Kalau anti Markov-Nikov berarti yang punya H sedikit dia akan mendapatkan donor H. Kalau di Markov-Nikov yang hanya sedikit dia nggak dapat donor dari si H-nya. Jadi kalian bisa cek di slide-nya Budina, dia akan nulis ada namanya aturan anti Markov-Nikov. Kemudian reaksi selanjutnya itu ada reaksi karbolasi. Reaksi karbolasi. Karbolasi berarti dia gugus CO atau ditulis biasanya COO. Nah, di sini yang bermuatan itu adalah si karbonnya, karena dia akan menyerang si boron. Jadi positif. Boron. Boron itu golongan berapa sih? Boron itu golongan 3A, maka valensinya dia 1s2, 2s2, 2p1. Ini 5. Nomor atomnya 5, maka benar golongan 3. Maka dia ini 2, 3, elektron bawahnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, biasanya nanti pokoknya intinya tuh si boron ini dia akan berikatan dengan si C-nya. Boron sebagai tadi konsep organik, boron ini sebagai karena dia mendapatkan elektron, maka dia sebagai elektrofiliknya, dan si karbo dia sebagai nukleofiliknya. Itu gampang sederhananya. Kemudian reaksi yang selanjutnya ada reaksi sianidasi. Ini berarti CN ada 3 yang bertindak sebagai yang negatifnya, yang lagi-lagi yang C ini negatif karena nanti berikatan dengan B-nya atau boronnya. Intinya ikatan antara C dengan boron, lagi-lagi ada C nukleofilik. Kemudian ada reaksi DME, ini reaksi kompleks. DME itu lagi-lagi dia rumusnya nanti L, C, nanti ada OMe, nanti ini ada Cl, dan ada Cl. Nanti bagaimana caranya, si B ini dia akan berikatan dengan si C-nya. Itu aku belum terlalu paham karena ini masih baru aku yang reaksi ini. DME, kemudian ada reaksi apa lagi tadi? Ada reaksi Martinson, apalah ini? Martinson boronis ester. Dia hampir mirip dengan reaksinya Grignard. RMGX. Nanti hasilnya si R ini berarti alkyl, ada C-nya. Dia akan berikatan dengan B, ini OH. Nah, lagi-lagi ada C sama B, maka masuk ke Martinson tadi. Kemudian apa nih yang terakhir, ada reaksi asimetri. Nah, aku nggak tahu yang ini. Baru dengar juga. Simetri Crofty.
Scropi. Aku nggak tahu yang ini. Tapi mesti nanti dia ada ikatan C dengan boronnya. Kayak gitu. Cuma aku satu lagi yang ada diminta itu untuk menjelaskan reaksi coupling. Ini ada 3 tahap. Ada oksidasi, kemudian apa namanya? Termelasi, dan terakhir reduksi. Nah, paling aku akan meng-highlight yang ininya aja. Karena ada request tadi. Reaksi coupling. Karena kalau nggak salah ada soal tentang reaksi Shuzura coupling. Berarti nama orangnya, ini nama reaksinya. Nah, kita akan bahas tentang mekanisme reaksi coupling. Udah pernah dengar reaksi coupling? Halo? Cuma tugas, Mas. Tugas doang, Mas. Oh, tugas doang. Kita contoh ya, kita punya senyawa, contoh, aryl halida. Aryl halida itu berarti benzen yang dimasuki oleh halogen. Katakan ini Cl. Ini namanya aryl halida. Kemudian dalam coupling ada reagennya namanya palladium yang berikatan dengan logam. L ini logam. Nah dia, aku perlu ini dulu aja. Simpelnya R, Cl ditambah Pd, ini L2 logam. Palladium berikatan dengan 2 logam, nanti hasilnya adalah palladium, ini logam, ini logam, ini R, ini Cl. Reaksi ini disebut dengan apa tadi namanya? Adisi oksidasi atau reaksi penambahan 2 gugus dalam palladiumnya. Ini nih maksudnya, dia masuk ke sini, ke palladium. Ini bagian step pertama dalam coupling. Kalau kalian cek, palladium itu golongan berapa? B ya. Dia ada di bawahnya si Ni. Ni itu nomornya 28, berarti dia punya 4s2, 3d8, itu kan 10. Jadi dia punya 10 elektron. 10 elektron terluar. Nah, sampai sini kita masuk ke step yang kedua ya. Tadi kita sudah punya palladium yang berikatan dengan 2 logam. Kemudian dia berikatan dengan gugus Cl atau halogen. Dan ini apa? Oh, pakainya Cl. Cl. Ini Cl, ini adalah R-nya tadi, arylnya tadi. Nah, setelah itu, dia akan baru bisa diserang oleh namanya nukleofilik. Si nukleofilik, dia akan menyerang si palladiumnya. Siapa yang akan pergi? Yang pergi adalah gugus Cl, karena dia adalah gugus pergi yang baik. Cuma numpang lewat doang ya. Nanti menghasilkan palladium, ininya OH, ini logam, ini aryl. Plus Cl-.
Setelah itu, setelah dapat ini, senyawa ini yang akan digunakan untuk bereaksi dengan boron. Berarti kita punya PD, L, ini OH, ini R, bereaksi dengan boronnya kita sederhanakan, ini alkil, ini B, boron, ini OH, OR aja, OR, ini OR. Sampai sini, oke? Halo? Oke, Mas. Oke. Nah, kita lihat PD ini dia bentuknya sp2. Kalau kita lihat orbitalnya, maka kita akan mendapatkan sp2 kan sini sp2. Berarti yang terisi adalah 1 2 1 2 1 2. Dia memiliki satu orbital kosong. Sehingga si OH ini dia akan menyerang si R-nya, gugus R-nya. Kenapa yang diserang gugus R-nya? Sorry, kebalik. Ini orbital kosong, maka sifatnya adalah asam Lewis. Kemudian coba kita selanjutnya dulu. Kita gambar ulang dulu ntar. Ini L, ini PP, ini L, ini OH. Ini adalah R plus R aksen, OR. Ini menyerang si B. Si nukleofilik ini dia akan menyerang si boronnya. Dia akan menghasilkan ikatan PD atau intermediatnya. Dia L, ini kombinasi saja, ini R, ini O, ini plus, ini B, ini R, ini aksen, ini OR, ini OR. Ini fase intermediatnya. Ini minus, ini. Media. Untuk stabil, maka si boron ini dia harus melepaskan satu ikatannya. Kalau dilihat, yang ini punya O, maka ikatan lebih kuat, dan ini hanya berupa alkil. Maka, kita akan masuk ke tahap transmelasi, atau tahap di mana si karbon akan mencari ligan yang punya elektronegativitas tinggi. Elektronegativitas terdekat tinggi, terdekat. Sehingga ini kan C ya, ada C-nya, ada karbonnya. Si karbon dia akan menyerang palladiumnya. Nanti hasilnya mana ya? Transmelasi. Hasil dari ini palladium, ini ada logam. Ketika ini masuk, maka ini ada yang keluar. Mana nih? Oh ini, sorry. Ada yang kurang.
Ini ada hanya, sorry. Di hanya ini kan ada H ya. Hanya ini dia, ini masuk, berarti ini ke luar. Kemudian hasilnya adalah L, PD, ini R, ini nanti ada R aksen, dan ini ada R. Kemudian dia akan masuk ke bagian, ini keluar, ini nyerang, ini keluar, akhirnya dia lepas, ini keluar, ini ke sini, lepas keluar, kita tekan. Hasilnya dia akan mengalami PD L2 plus R aksen. R aksen ini alkyl, ininya aryl. Oke, ini boronnya masuk sini 1, 2, 3. Ya kira-kira ini bagian reduksinya, bagian ketiga. Ini bagian kedua. Intinya reaksi dari coupling, dia ingin membentuk atau memperpanjang reaksi membentuk ikatan C dengan C. Contohnya ini adalah aryl dengan alkylnya. Tapi melalui mekanisme boron juga, transmelasi sama reduksi. Ini sebenarnya yang produknya. Ini produk, kemudian ini adalah katalisnya. Coupling. Oke, mungkin itu dulu deh yang sepemahamanku tentang reaksi coupling, karena aku juga baru dapat. Mungkin itu dulu pertemuan hari ini. Kalau dia mau tanyakan, monggo. Mas mau nanya. Ya. Yang bagian di transmelasi sih yang tadi udah random banget itu. Bagian mana? Transmelasinya, Mas. Nah, ini transmelasi itu kalau mau di-highlight, aku coba hapus dulu. Jangan dihapus dulu, Mas. Belum ditulis. Oh. Bagaimana ya? Oh iya benar. Kan transmelasi itu dipengaruhi oleh keelektronegativitas ya. Mas sudah boleh dihapus, Mas. Sudah di screenshot. Terima kasih. Oh, terima kasih. Informasinya bermanfaat. Bukan. Ayo udah deh, lanjut deh, Mas. Lanjut. Maksud saya tadi udah saya screenshot gitu. Kalau mau dihapus, tinggal dihapus aja gitu loh. Oke. Semua aja deh. Transmelasi. Dari yang aku baca atau yang aku lihat, teorinya adalah si atom karbon akan berpindah atau akan menyerang ke ligan yang memiliki keelektronegatifan yang lebih dekat. Kalau kita buat strukturnya lagi, ini PD, ini L, ini L, kemudian ini tadi ada R, ini O, plus ini H,
ini B, ini R aksen, ini OR, dan ini OR. Kita lihat ini elektronegativitas ya, ini elektronegativitas, elektronegatif. Kita tinjau dari si C, itu dia punya nilai 2,5, kemudian boron dia punya 2, kemudian berarti kita membandingkan antara ini, kemudian ini, dengan ini. Dan ini PD, dia punya 2,4. Kalau secara kalimatnya, itu dibilang ligan yang punya CN lebih dekat. Antara si R, atau ini aku tulis, nanti aja. Ini, 223, yang lebih dekat, ligan elektronegatif lebih dekat, berarti kan ini sama ini ya, secara nilai. Antara ini sama ini. Sehingga kita akan dapatkan nilai palladium yang 2,4 tadi akan diserang oleh si R yang tadi. Masuk ke sini. Ditambah lagi, si struktur ini dia punya sp2 atau dia sebagai asam Lewis. Karena juga dia punya satu orbital kosong. Sehingga memudahkan si R ini masuk ke sini. Untuk lebih dia mudah putus sama si B. Itu mungkin sih yang baru aku dapat materi tentang transmelasinya. Pokoknya tinjauannya dari ini. Coba kalian cek lagi bagian sini. Kenapa yang dipilih yang palladium, bukan boron, atau bukan karbonnya. Kalau ini dia cenderung ikatannya kuat dibanding R, maka dia lebih mudah diputus yang bagian sini. Tapi coba kalian lihat di bagian ini ya, elektronegativitasannya. Bagaimana caranya si R tadi itu bisa masuk ke palladium. Kalau aku tinjauannya dari ini dengan struktur sp2, dia punya asam Lewis dan dia punya satu orbital kosong, sehingga dia masih bisa dimasukin. Gitu. Itu Dit yang aku pahami. Ya Mas, gak apa-apa. Saya juga gak paham, Mas. Jadi bingung saya, Mas. Gak apa-apa, emang gitu materi susah. Yang saya tanya-tanyakan dari tadi, Mas, ini kan transmelasi itu kan atom karbon menyerang ligan. Nah, itu PD kan logam ya? Iya. Kan itu jadi logam inti, kenapa dia diserahkan? Dia bukan ligan gitu loh. Atau kita nggak berpatokan ke ligan ya, kita hanya berpatokan pada elektronegatifan terdekat aja. Terus kenapa ditulis ada ligannya gitu loh? Ligan itu kan apa ligan itu? Ligan itu senyawa atau molekul atau ion yang diikat oleh logam inti. Nah, PD itu kan logam inti. Ini logam bukan? Itu logam L-nya. Kan tadi ini logam. Oke, Mas. Kok ada 2 logam? Kan aku bilang tadi. Mana. Nih, kopling itu dia si katalisnya PD ini. Oh iya. Dia mengikat 2 logam. Sehingga kita bisa katakan si PD ini sebagai ligan. Oke? Oke. Logis nggak? Aku sih gitu pandangnya. Oke, kalau gitu sih nyambung sih, Mas. Nanti kalau cocokologi nyambung aja. Ini bukan cocokologi loh, harus dicek lagi kalian. Baik, Mas. Ya nantilah kalau aku dapat materi yang lebih mudah, mungkin akan dibuat videonya yang lebih, ya nggak sesusah